Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Reha Aska. Ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai sebuah storage, yaitu adalah sebuah SSD dengan tipe NVMe, yang kali ini adalah suatu SSD NVMe yang cukup value for money dengan performa yang bisa diharapkan. Ya, ini adalah sebuah SSD dari XPG 8200 Pro dari ADATA. Ya, SSD ini menawarkan harganya yang cukup terjangkau antara 400 ribuan sampai 500 ribu sedikit, yang teman-teman bisa cek sendiri di toko-toko online shop yang teman-teman punya. Kemudian apa saja sih yang membuat dia menjadi sebuah SSD yang value for money dengan uang yang kita keluarkan itu tidak banyak tapi performanya bisa diandalkan? Simak videonya ini sampai selesai. Pertama-tama kita akan ngomongin mengenai bungkusnya terlebih dahulu. Bungkusnya didominasi dengan warna merah yang ngejreng dan mantap dengan banyak tulisan-tulisan yang ada di sekujur tubuhnya. Ya, yang pertama kita bisa melihat di bagian depan, di sini ada keterangan, ada tulisan atau gambar dari SSD-nya, kemudian ada kapasitasnya yaitu 512 yang akan saya review, dan di sini ada tulisan XPG Pro 8200 ya. Dan di sini ada tulisannya M2 2280, ya ini adalah ukurannya ya, yaitu dan PCI Express Gen 3 kali 4 SSD. Oke, di sini yang membuat ini cukup menggiurkan adalah teknologinya. Oke, yang pertama kita bisa melihat ini adalah memorinya menggunakan teknologi 3D NAND memory yang ya tentu saja mungkin ini adalah uh, suatu teknologi memori yang sudah banyak dipakai oleh SSD yang murah sekalipun. Kemudian tipe NVMe-nya adalah NVMe 1.3. Ini mungkin bukan yang terbaru karena ada 1.4, tapi 1.3 ini menawarkan panas yang tidak berlebihan daripada 1.4. Kemudian ya ini yang paling keren ya. Dengan harga sekian kita sudah mendapatkan SLC charging. Ya, SLC charging ini membuat performa dari SSD ini selalu rata atau lebih stabil ya untuk kecepatan baca dan tulisnya. Beda dengan SSD yang mungkin murahan, yang dia mungkin kecepatan awalnya terlihat seperti tinggi tapi akan langsung drop. Nah, ini dia akan terhindar dari hal itu harusnya. Kemudian ada Advanced LDPC, dan kemudian yang terakhir adalah DIY casing atau heatsink. Itu untuk garansinya sendiri, ini garansinya 5 tahun dari distributor resminya yaitu Omega. Dan cara itunya tinggal scan aja barcode yang ada di bungkusnya. Oke, untuk performa di atas kertas seperti apa? Performanya dari bungkusnya sini terlihat ini sangat-sangat mantap banget. Yang pertama ini ya, dari performanya adalah untuk kecepatan bacanya dia up to 3500 Mbps. Bayangkan kalau itu benar-benar real nanti kita tes, itu sangat cepat. Kemudian untuk kecepatan tulisnya, dia up to 3000 Mbps. Kemudian bisa bayangkan ini sudah berapa kali lebih cepat daripada SSD SATA biasa ya, yang bukan NVMe. Oke, itu adalah dari fisiknya yang bisa kita uh, ceritakan. Baik, kita langsung buka untuk paket penjualannya. Oke, sebelum buka ada tulisan keren banget. Ada tulisannya Game to the Extreme. Wah, ini sudah menandakan kalau ini harusnya performanya memang tinggi. Oke, untuk paket penjualannya terbilang sederhana saja, tidak ada embel-embel aneh-aneh, tidak ada bonus apa-apa. Yang pertama kita akan mendapatkan tentu saja SSD-nya ya, yang tipenya NVMe dengan panjangnya adalah 2280. Yang kedua, kita akan mendapatkan heatsink yang ya beginilah, cukup tipis sebenarnya ya teman-teman. Tapi ya inilah heatsink yang bisa kita tempelkan nanti di SSD ini untuk mengurangi hawa panas. Oke, itu saja untuk paket penjualan dari SSD ini. Tidak ada tambahan seperti MUR atau sekrup atau buku petunjuk pemakaian dan sebagainya karena memang ini hanya SSD saja. Baik, sekarang kita akan beralih ke tampilan fisik dari SSD ini ya. Teman-teman, SSD ini ya sebenarnya secara umum standar saja seperti SSD yang lain dengan ukuran 2280.
dan konektornya tentu saja NVMe, dan di bagian belakang ada skrup penahan atau tempat skrup penahannya. Terus kemudian untuk yang versi saya dapatkan ini, dia menggunakan controller yaitu SM2262G yang saya baca sedikit berita-beritanya, konon katanya ini jauh sedikit lebih lambat daripada generasi sebelumnya. Sisanya ya di sini ada controller, ada SLC charging, dan ada memori-memori penyimpanan yang tidak asing lagi di wujud SSD NVMe ini. Kemudian untuk casingnya, ya untuk casingnya sendiri bahannya metal tipis, ini mungkin sangat thin sekali ya ini. Dan apa ini? Ada tulisannya XPG warna merah marun dan ada logonya ya seperti ini, teman-teman bisa melihat nih. Dan cara masangnya dia nggak disekrup, nggak di apa, tapi ada di belakangnya adalah seperti 3M gitu ya, yang kita tinggal tempelin aja plek ke atas memorinya. Dan ini sudah ada di sini ada cowelan untuk yang ke bagian sekrupnya ya. Jadi kita tidak mungkin salah pasang mana yang atas, mana yang bawah, atau mana yang kiri, mana yang kanan gitu. Jadi ya apa, semoga benar-benar bisa bermanfaat untuk mengurangi panas ya. Itu saja untuk tampilan fisiknya. Dan tentu saja yang terakhir kita akan uji performanya. Untuk pengujian performanya saya menggunakan laptop ThinkPad L380 Yoga dengan spesifikasi untuk CPU-nya adalah Core i5 generasi ke-8, dan juga untuk RAM-nya adalah 8 GB. Dan beginilah hasil dari pengujiannya. Oke, kita akan uji coba saja. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya untuk performa dari SSD ini? Silahkan menurut teman-teman, apakah worth it atau tidak? Bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Kalau menurut saya pribadi, SSD ini adalah worth it ya, karena pertama adalah menawarkan kapasitas 512 yang ini bisa mengupgrade laptop saya yang tadinya 256. Kemudian dia menawarkan beberapa fitur yang cukup canggih, dan kecepatan baca tulisnya itu mumpuni untuk kelas SSD NVMe. Kemudian tentu saja ada heatsink yang yaitu membuat beda sendiri, walaupun tentu saja heatsink itu tidak terlihat ketika kita pasang di laptop. Itu kira-kira untuk kesimpulannya. Dan kalau teman-teman punya kesimpulan yang lain, atau teman-teman sudah pernah menggunakan ini dan pengalaman seperti apa, bisa tolong diceritakan di kolom komentar di bawah video ini. Itu saja untuk review dari SSD XPG SX820 Pro ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, subscribe channel saya apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Main-main klik sosial media saya di bawah ini, dan tolong di follow ya untuk Instagramnya. Kemudian tentu saja saya berterima kasih sudah menonton video ini, dan tonton video saya lain. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.